Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudhillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini ya, hari Jumat yang mulia. Ya, hari besar Islam untuk setiap pekannya ya. Saudara-saudaraku, hari ini kita bertepatan ya dengan satu hari yang kita peringati dengan Hari Pahlawan. Jadi tanggal 10 November hari ini memperingati peristiwa arek-arek Surabaya ya, yang berjuang ya, mempertahankan kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo ya. Dan bagi kita dari umat Islam, saya kira satu hal yang selalu kita ingat ya, di dalam peperangan itu adalah pakai ya takbir Allahu Akbar selalu bergema ya, yang saat Bung Tomo memimpin perang itu. Nah, hari ini kita mencoba untuk membicarakan ya tentang apa makna pahlawan ya dalam Islam. Sebagai sumber referensi ini saya ambilkan saja satu naskah untuk khotib Jumat sebenarnya ya. Jadi tidak mungkin saya bacakan semuanya ya. Yang saya ambil dari Banten NU or ID ya. Saudara-saudaraku, di dalam perspektif Islam ya, pahlawan dalam Islam adalah seseorang yang banyak memberi manfaat kepada sesamanya ya, baik manfaat ilmunya, hartanya, tenaganya, pikirannya ya, dan sebagainya ya. Tentu pribadi bermanfaat tersebut sebaik-baik pribadi tentu saja adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau melihat siapa itu pahlawan, ya lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai standar ya, untuk melihat umat yang lain gitu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Secara lebih rinci bahwa pahlawan dalam Islam adalah orang-orang yang memperjuangkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, kenyamanan, kedamaian, dan keselamatan. Dan tentu saja adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada satu hal yang perlu dipikirkan ya, termasuk tugas seorang pemimpin. Sesungguhnya yang hakiki adalah bagaimana membawa sebanyak-banyaknya umatnya ini untuk bisa
masuk surga, ya itu ya, dimensi ilahiyahnya seperti itu. Nah, dalam hal ini ya, bagaimana untuk bisa kita menjadi pahlawan, tentu setiap manusia punya keterbatasan, sehingga sesuai peran masing-masing, saya kira semua orang sesungguhnya bisa menjadi pahlawan. Yang pertama, ini yang selalu didengung-dengungkan, karena dalam pemahaman yang sempit kadang-kadang orang menilai yang disebut pahlawan ya hanya ini ya, yaitu berjuang dengan fisik. Orang yang berjihad di jalan Allah fisabilillah adalah seseorang berjuang dengan fisik atau berjuang membela agama Allah dengan segenap kemampuan dan segala yang dimilikinya. Ya, tentu ya, tidak menyerang tanpa alasan ya, tapi berdasarkan keimanan dan kepedulian dan perintah dari penguasa yang Islam ya. Karena membunuh tanpa hak tentu merupakan bagian dari dosa besar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 190 disebutkan, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itulah keindahan Islam. Jadi Islam itu dalam berperang saja selalu ada yang namanya etika. Nah, inilah sekarang yang kita terus persoalkan di negeri ini ya, karena begitu banyaknya orang yang tidak lagi mengindahkan yang namanya etika. Kemudian makna pahlawan tentu saja tidak hanya berjuang secara fisik, tetapi juga berjuang dengan ilmu, dengan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Ya, bahkan di dalam satu ayat dipertegas gitu ya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Ya. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka menjaga dirinya. Ya, di Quran surat At-Taubah ini menjelaskan bahwa bahkan di saat perang ya, sebagian dari kita harus ada yang terus belajar tentang ilmu pengetahuan ya. Kemudian di samping berjuang dengan fisik, dengan ilmu, juga berjuang dengan harta. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi di samping fisik, ilmu, juga kita harus bisa menjadi pahlawan juga dengan harta. Sejauh mana harta kita ya, kita peruntukkan untuk kemenangan dan untuk mensejahterakan umat manusia ya. Betapa banyak orang yang hartanya banyak tetapi ternyata tidak punya efek terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian di samping berjuang dengan fisik, dengan ilmu, dengan harta, setidak-tidaknya kita harus bisa berjuang dengan lisan kita ya. Lidah memang tidak bertulang, tapi dengan lidah manusia sehat bisa sakit ya. Manusia kaya bisa miskin, manusia mulia bisa hina, dan sebaliknya. Ada satu
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran, berkata yang baik di hadapan penguasa yang zalim. Jadi inilah satu apresiasi ya, terhadap saudara-saudara kita yang punya keberanian mengatakan sebuah kebenaran di depan penguasa yang zalim. Ya, kenapa? Ya tentu dengan segala resikonya, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, makna dari pahlawan ya, memperingati hari pahlawan. Ya, kita sudah dengan fisik, dengan ilmu, dengan harta, dengan lisan. Ya, yang terakhir adalah dengan kepatuhan. Terutama dalam konteks dalam hal ini adalah kepatuhan terhadap orang tua. Betapa banyak hari ini anak-anak yang sudah tidak patuh lagi terhadap orang tua. Hadis riwayat Muslim menyatakan ya, ada seorang yang mendatangi Nabi SAW ya, dia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Muhammad SAW lantas bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian ia menjawab, ia masih hidup. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Saudara-saudaraku, jadi itu tadi makna pahlawan yang bisa kita lakukan sesuai dengan peran kita masing-masing. Jadi kalau kita bisa berjuang melalui fisik, lakukanlah itu ya, niatkanlah ketika kita menjadi tentara, menjadi polisi ya, semata-mata untuk menggapai ridho Allah ya. Kalaupun berperang ya, niat, luruskan niat itu. Kemudian ketika kita menuntut ilmu, menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi dosen, menjadi para pembelajar ya, jadikan itu juga sebagai ladang untuk kita bisa menjadi pahlawan dengan lagi-lagi dengan niat semata-mata untuk lillahi ta'ala. Kemudian juga dengan harta ya, dengan lisan, dan dengan kepatuhan kita terhadap orang tua. Itulah bagian-bagian dari makna kepahlawanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.